Halo, selamat datang di video aku. Kali ini aku akan ngebahas novel thriller Indonesia yang aku suka banget, yang berjudul Efek Jera dari penulisnya Sugaeda. Ini buku ketiganya. Awal aku kenal dia itu dari buku kedua. Nah, ini adalah buku pertama dia, Rencana Besar, yang terbit tahun 2013, dan yang ini buku keduanya dia, Sudut Mati, yang terbit di tahun 2015. Nah, aku kenal Sugaeda itu dari buku kedua, lalu aku cari buku pertamanya, dan udah lama banget dari 2015, sekarang 2020, baru mengeluarkan buku lagi secara indie, yaitu Efek Jera. Di awal kisahnya, aku sebagai pembaca dikasih latar belakang tokoh utama Dio dengan begitu rapi, dengan informasi yang cukup, dengan alur yang enak gitu untuk dibaca. Sampai akhirnya kita tahu karakter dia itu terdampar di jalanan, dan dia memiliki profesi sebagai penjual visi dibajakan endingnya. Hingga selanjutnya keluar tokoh yang bernama Pak Makarim, dan itu tuh dijabarkan agak lupa, cuman kayaknya tokoh itu ada di novel yang pertama yang berjudul Rencana Besar ini. Dan aku konfirmasi ke penulisnya apakah benar Pak Makarim itu yang ada di novel pertama gitu, dan si penulis mau konfirmasi, ya iya itu tokoh yang ada di Rencana Besar gitu. Dan aku kayak yang makin semangat bacanya kan. Nah, intrik utama dari novel ini itu terkait konspirasi yang ada di perusahaan penerbangan Indonesia. Dengan segala intrik yang ada di perusahaan itu sendiri, dan sumbangan-sumbangan yang dialirkan ke berbagai pihak. Seperti yang kita ketahui ya, nggak ada perusahaan yang sempurna. Tiap perusahaan mungkin ada kekurangannya masing-masing, entah itu dari sistem, entah itu dari korupsinya, entah itu apapun. Dan ketika si penulis menguak semua fakta yang ada di dalam perusahaan penerbangan tersebut, aku sebenarnya kaget, deg-degan pas bacanya, karena itu tuh dijelaskan secara gamblang, detail, dan jelas banget. Di tengah membaca aku juga sempat mikir kalau ini itu fiksi atau non fiksi, maksudnya berita yang ada di dalam bukunya ini ya, karena ini tuh untuk, kalau kita bilang kalau ini fiksi ya, kalau ini fiksi, konfliknya tuh dibeberin, datanya dibeberin itu detail banget, seolah-olah ini tuh fakta, bukan karangan gitu loh. Karena ketika karyawan yang pernah bekerja di perusahaan ini mengungkapkan apa yang mereka derita, apa yang mereka ungkapkan kepada pilot-pilot yang baru, itu tuh kayak yang nyata gitu loh, kayak yang emang bener kayak gitu keadaannya di dalam suatu perusahaan penerbangan Indonesia gitu loh. Dan dengan nama samaran yang ada di buku Efek Jera ini, aku pribadi sudah tahu kalau emang ini itu menyinggung salah satu nama maskapai penerbangan di Indonesia. Tapi kalau ini fakta, penulisnya sangat berani sekali mengambil intrik dari nama besar perusahaan ini, karena biar gimana dia memanipulasi nama perusahaannya, aku pribadi sih secara orang awam bisa mengenali maskapai yang sedang dibahas dengan fakta proses dia suapnya, dengan fakta ketidaksejahteraan karyawan-karyawannya, dengan fakta kontrak kerjanya, dengan fakta semua rutenya, dengan fakta betapa pentingnya peran maskapai ini di penerbangan Indonesia, meskipun sering ada berita-berita yang tidak enak dan udah menjadi rahasia umum tentunya berita itu gitu loh. Dan kalau emang si penulis menuliskan fakta-fakta ini menjadi kisah fiksi, ini tuh kayak yang berani banget, karena seriusan ini dibeberin dengan jelas, dengan detail, dengan gampang kita bisa baca. Seperti yang aku tadi bahas sebelumnya, kita tuh di buku ini bakalan tahu gimana sih prosesnya seorang dari perusahaan ini memberi suap kepada suatu pemerintah atau oknum-oknum pemerintah, oknum pemerintahan seperti itu. Atau gimana sih nasibnya seorang pilot senior, seorang pilot junior dengan banyaknya lulusan sekolah pilot, dengan minimnya lowongan kerja untuk posisi pilot. Dan itu tuh kayak yang
aku sebagai orang awam kaget banget pas baca emang ada syarat-syarat pekerjaan dalam kontrak kerja penerbangan tuh lumayan kacau. Terlepas dari intrik itu semua, ceritanya itu kan berfokus pada si Dio yang ditugaskan untuk mencari informasi-informasi terkait kasus bunuh diri pilot muda yang bekerja di maskapai tersebut gitu loh. Dan ada satu persepsi kalau pilot itu tuh tidak bunuh diri tapi dibunuh. Dalam satu sisi ada yang bilang ini kasus bunuh diri karena tidak di follow up juga oleh polisi gitu kan. Namun Dio, Om John, dan Pak Makarim berusaha mengungkap kebenaran kasus ini gitu loh. Dan ini momennya, dan dengan mereka ingin membeberkan yang sebenar-benarnya kepada masyarakat dan menjatuhkan dalam tanda kutip pemilik maskapai ini, karena nggak mungkin maskapai ini ditutup karena gimana ya, masyarakat kita juga mau nggak mau udah tergantung sama maskapai ini, mau nggak mau secara tidak langsung. Jadi kalau untuk menutup perusahaannya nggak mungkin, cuman mungkin tujuan dari mereka ini mau melengsarkan atasan atau yang punya maskapai ini dilengsarkan dulu, lalu ditata dengan struktur yang lebih baik gitu loh dari sebelumnya. Untuk kalian yang suka dengan novel thriller atau dengan rahasia-rahasia yang ada di perusahaan maskapai penerbangan gitu loh, kalian harus banget sih baca buku ini karena ini beneran seru banget, pas banget dengan karya-karya Sugaeda yang sebelumnya gitu loh, yang memberikan kita fakta-fakta terkait pemerintahan, terkait instansi, terkait koruptor dan segala macam gitu loh. Untuk kalian yang ingin tahu gimana sih caranya si Dio, Om John, dan kawan-kawannya ini mengungkap step by stepnya, mengincar satu saksi dan mencari satu saksi lainnya, itu tuh kalian harus baca buku ini. Kalian harus baca banget buku ini seru banget. Ini bikin deg-degan karena aku mikirnya setiap data yang ada di dalam buku ini itu valid, itu fakta. Aku juga bingung itu fakta atau fiksi gitu loh. Mungkin segitu aja video dari aku. Mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih yang udah nonton. Dadah.